Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada subuh hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Taysir Al-Karim fi Tafsiri Kalami Ar-Rahman fi Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih pembahasan surah An-Nisa ayat 31 atau 32, masuk 32 sekarang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian iri, jangan kalian hasad, iri terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan suatu karunia, kebaikan, rezeki kepada seseorang, maka yang lain tidak boleh iri. Lirrijali nasibun mimma iktasabu. Bagi laki-laki ada bagian atas apa yang mereka usahakan. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Walin nisa'i nasibun mimma iktasabu. Dan begitu pula wanita-wanita, perempuan-perempuan, istri-istri punya bagian atas apa yang mereka usahakan. Was'alullaha min fadlihi. Artinya jangan iri, tapi minta juga kepada Allah. Jangan dengki, jangan hasad kepada nikmat seseorang, tapi mintalah juga kepada Allah, semoga Allah juga memberi kamu seperti yang diberikan kepada dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha kana bikulli syai'in alima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui siapa yang pantas mendapat karunia-Nya, siapa yang tidak pantas. Maha mengetahui berapa yang harus diberi. Jadi Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Tidak ada yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara dampak buruknya hasad itu, seolah-olah kamu menganggap Allah
tidak adil dalam membagi karunia-Nya. Sehingga seolah-olah kau merasa lebih pantas daripada dia. Seolah-olah Allah memberi kepada yang tidak pantas. Seharusnya kamu yang diberi, tapi ternyata dia yang diberi. Nah, ini termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan, yanha ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, yanha ta'ala al-mu'minina, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang beriman an ayyatamanna ba'duhum ma faddalallahu bihi ghairahu minal umuri al-mumkinah wa ghairil mumkinah. Allah melarang orang-orang beriman untuk iri. Allah melarang orang-orang beriman dari sifat iri sebagian mereka, atau sebagian mereka iri terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah karuniakan kepada selainnya. Min umuril mumkina, dari perkara-perkara yang memang secara akal mungkin untuk dia miliki, wa ghairil mumkina, atau perkara-perkara yang tidak mungkin secara akal. Artinya terkadang Allah memberikan satu nikmat kepada seseorang yang memang secara logika memang dia wajar dapat ya. Para perkara mungkin dia bekerja dapat hasilnya, dia ke kantor dapat gajinya, itu kan suatu yang mungkin. Dia menikah dapat anak, artinya nikmat-nikmat yang biasa, tabiat. Tapi terkadang Allah memberikan nikmat kepada seseorang itu secara akal manusia mustahil dia mendapatkan nikmat tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi tanpa ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sulit bagi Allah, sekalipun akal manusia mungkin secara kedokteran mengatakan susah lagi punya anak, tidak bisa lagi punya anak, tapi Allah kasih. Seperti Nabi Zakaria, secara normal tidak bisa lagi punya anak, tapi Allah kasih. Makanya jangan putus asa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita merasa bahwa permintaan kita ini sulit terkabulkan, atau sepertinya mustahil untuk dikabulkan. Tapi kita harus yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk meminta sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu. Rasul mengatakan, "Idza sa'altumullaha falyu'azzimil mas'alah." Kalau kamu minta sesuatu kepada Allah, maka mintalah yang sebesar-besarnya. Jangan minta yang sepele-sepele, yang kecil-kecil. Karena itu berarti kita merendahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, seolah-olah Allah hanya bisa memberi kita yang ringan-ringan, tidak bisa memberi yang besar. Makanya kalau kita datang atau minta bantuan, minta sumbangan kepada instansi, kita ukur-ukur juga ini instansi ini kemampuannya berapa, ya. Kalau kita lihat kemampuannya yang rendah, kita minta yang, kalau dia perusahaan besar,
besar-besar yang kita minta. Hanya Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, Maha mampu. Kata Rasulullah, "Idza sa'altumullaha falyu'azzimil mas'alah, fa innallaha la yastakrahu syai'." Karena Allah tidak ada yang sulit, tidak ada yang berat, tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau berusaha. Sekalipun secara logika atau menurut perasaan kita, anggapan kita itu sulit, tidak ada yang sulit bagi Allah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Yang kayaknya Allah tidak kasih saya, kayaknya Allah tidak mau. Jangan, itu buruk sangka. Kata Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kamu berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan kabulkan, maka Allah kabul. Tapi kalau kita ragu, maka Allah tidak akan kasih. Nah, kita sendiri yang buruk sangka kepada Allah. Maka ketika kita berdoa, mengharap, memohon kepada Allah, harus berbaik sangka. Harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yakin bahwa doa-doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat ini termasuk ayat tentang larangan hasad, iri terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "La tahasadu." Jangan kalian saling hasad. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, "Dabba ilaikum da'ul umami qablakum." Dabba ilaikum da'ul umami qablakum. Penyakit-penyakit umat terdahulu itu telah menimpa kalian. Penyakit-penyakit umat terdahulu telah menimpa kalian. Apa itu? Kata Rasulullah, al-hasadu wal baghdha. Hasad, iri. Ini dalam urusan dunia ataupun akhirat. Hasad, tidak senang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seseorang, baik nikmat dunia, harta, jabatan, kesehatan, kecantikan, ketampanan, istri, anak, semua nikmat. Tidak boleh kita hasad. Begitu juga dengan nikmat iman, nikmat ibadah. Tidak boleh kita iri, hasad ketika orang lebih pintar daripada kita, lebih rajin beribadah kepada kita. Harusnya kita berusaha juga seperti dia. Karena hasad itu menginginkan hilangnya nikmat dari seseorang. Dia tidak senang kalau nikmat itu ada sama seseorang. Dia ingin supaya nikmat itu hilang, bagaimanapun caranya. Apakah nikmat itu pindah kepada dia atau tidak. Yang penting bagaimana dia berharap nikmat itu hilang dari seseorang. Ini namanya al-hasad. Dan ini terkadang menimpa juga ustaz-ustaz. Kadang dia lihat, wah dia lebih terkenal, dia lebih banyak penggemarnya, lebih banyak followernya, lebih banyak subscribe-nya, apa semua itu. Kadang hasad. Sehingga apa? Muncullah al-baghdha. Karena Rasulullah al-hasad wal baghdha. Karena hasad akhirnya saling membenci, saling bermusuhan, iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Sehingga berusaha dengan segala cara supaya nikmat itu hilang. Dia adu domba lah, dia provokasi lah, dia fitnah lah, dia tuduh-tuduh yang tidak
ya, yang macam-macam lah, supaya bagaimana dia dijauhi oleh orang, supaya dia tidak terkenal, supaya dia tidak dipanggil lagi ceramah. Nah, ini musibah. Jadi kalangan ilmuwan saja, kalangan orang berilmu saja tidak lepas dari dua sifat ini, hasad dan saling membenci. Kata Rasulullah, hiyal haliqah, dua sifat ini mencukur. Dua sifat ini mencukur. Kata Rasulullah, la aqulu tahliku sya'b, saya tidak mengatakan bahwa dua sifat ini mencukur rambut, kasih gondol atau kasih rontok rambutnya, tidak. Walakin tahliqud din, hasad dan saling membenci itu menghilangkan agama, mengikis agama, mencukur agama. Kenapa? Karena ketika seorang itu hasad, semua dia lakukan, semua keburukan akan dia lakukan. Sudah mulai dusta, fitnah, adu domba, ujaran kebencian, apa saja, terkadang sudah main pukul, ya, atau mengambil yang bukan haknya. Dua sifat ini akan mendorong seseorang untuk melakukan keburukan. Hanya ini yang perlu dihindari. Jangan pernah iri, jangan pernah cemburu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada seseorang, ya. Karena Allah yang mengaturnya, Allah yang memberikan dia. Jadi kalau kita cemburu, kita iri, seolah-olah kita tidak senang atas apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita yakin bahwa Allah itu maha bijaksana, ya, maha mengetahui. Allah memberi kepada kita apa yang pantas untuk kita, dan Allah tidak memberi karena memang kita tidak pantas untuk diberi. Makanya usahakan supaya kita pantas juga mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, tidak berkumpul dua perkara dalam hati seorang hamba. Ini dua sifat ini tidak akan bersatu. Kalau ada yang satu hilang. Tidak akan bisa bersamaan berada di dalam hati seorang mukmin. Apa itu? Al-imanu wal hasad. Al-iman wal hasad. Kalau ada iman yang kuat, tidak mungkin hasad. Tapi kalau ada hasad, itu tanda bahwa dia kurang imannya, lemah imannya. Ya. Kenapa? Karena tidak mengimani takdir yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dia tidak mengimani sifat bijaksananya Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang membagikan rezeki. Tidak ada di alam semesta ini yang membagi-bagi rezeki kepada seluruh makhluk selain Allah. Makanya jangan khawatir dengan rezekimu. Seandainya manusia yang bagi-bagi rezeki, mati kita. Pembagian sembako saja hilang. Ya, yang pantas dapat tidak dapat, yang tidak pantas dapat. Kalau manusia, tapi tenang, yakin, yang membagi rezeki kita, yang mengatur rezeki kita adalah Zat yang maha mengetahui, yang maha adil, yang maha bijaksana. Dan jangan pernah merasa bahwa rezeki kita ini tidak cukup, berarti Allah kurang memberi. Tidak, Allah memberikan sesuai dengan yang cukup, yang pantas untuk kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Nah, kita saja yang tidak pandai menyikapinya. Kita saja yang tidak pandai menyikapinya. Tapi Allah
memberikan kepada hamba-hambanya dengan takaran yang adil, takaran yang pas. Orang kaya dikasih kaya, memang itu yang pantas untuk dia. Tinggal dia apakah dia syukuri atau tidak. Ya. Begitu juga dengan yang miskin, Allah berikan sesuai dengan yang pantas bagi dia. Tinggal dia apakah dia syukuri, apakah dia bersabar atau tidak. Jadi jangan khawatir dengan rezeki kita, karena yang membagi-bagikan Allah. Kita tinggal berusaha saja, berusaha dengan sebaik-baiknya, berusaha dengan giat, ya, tanpa putus asa. Fala tatamanna an-nisa'u khasa'isar rijal. Ini jangan perempuan iri dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki. Masa laki-laki bisa kawin 4, perempuan tidak? Masa laki-laki dikasih bagian arisan 2 kali lipat dari perempuan? Nah, itu iri namanya itu. Yang kasih dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kamu tidak terima pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala? Kau merasa bahwa Allah salah bagi? Tidak tahu bahwa di masa modern ini emansipasi, semua sama. Kau kira Allah tidak tahu? Nah, Allah yang ciptakan kita. Allah Maha tahu sampai di akhir. Tidak ada yang luput dari ilmunya Allah. Kemudian mau protes. Kamu siapa? Kenapa kamu tidak mau terima pembagian Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketika Allah memberikan sifat-sifat khusus, nah itu suami pergi keluar kota, kita di rumah saja cuci piring, memasak, suruh jaga anak, apa semua. Iri dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Iri dengan keistimewaan. Begitu juga, ya. Mata la tatamanna an-nisa khasa'isar rijal allati biha faddalahum 'alan nisa. Yang dengan sifat-sifat keistimewaan itu Allah tinggikan, Allah muliakan laki-laki atas wanita. Bahkan tidak sedikit juga laki-laki iri dengan sifat wanita. Nah, perempuan tinggal di rumah, jadi istrinya suruh pergi keliaran cari kerja, dia duduk-duduk di rumah saja. Ya. Sehingga kacau. Ya. Pekerjaannya laki-laki dikerja perempuan, pekerjaan perempuan dikerja laki-laki, hancur dunia. Ya. Pakaian laki-laki dipakai perempuan, pakaian perempuan dipakai laki-laki. Jadi jangan wanita iri dengan keistimewaan yang Allah berikan kepada laki-laki, karena itu Allah yang kasih dia. Bukan dia yang menginginkan, Allah yang kasih, dia karunia. Wala sahiba faqrin, wala sahibu faqrin. Dan jangan juga orang miskin, wan naqsi, orang yang kekurangan, iri halatal ghina, iri dengan keadaan orang kaya, wal kamili, dan orang yang sempurna, artinya sempurna fisiknya, sempurna akalnya. Allah memberikan seseorang kesempurnaan, jangan kamu iri dengan kesempurnaan yang Allah berikan kepada seseorang. Jangan yang miskin, jangan iri dengan kekayaan yang Allah berikan kepada orang kaya. Tamanniyan mujarradan, tamanniyan mujarradan, ya. Keinginan atas sebatas keinginan saja, artinya menginginkan
tanpa ada usaha. Artinya kalau kamu juga mau seperti yang Allah berikan kepada dia, harusnya kamu usaha. Tapi ketika kamu menginginkan, nah itu biasanya adalah hasad. Ini menginginkan tanpa ada usaha, menginginkan agar nikmat itu berpindah kepada dirimu tanpa ada usaha, itu namanya tamanni. Lianna hadza huwal hasadu bi'ainihi. Karena ini adalah hasad itu sendiri. Itulah hasad. Menginginkan nikmat dari seseorang tanpa ada usaha. Tapi kalau kau menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang, kamu lihat orang pintar, kamu belajar terus dan berharap kepada Allah kasih juga supaya saya seperti itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Allah memberikan seseorang harta yang banyak, kemudian dia dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mempergunakan harta tersebut dalam kebenaran, dalam kebaikan. Boleh kamu berharap seperti itu. Di sini al-hasad maksudnya al-ghibtah. Jadi ada hasad, ada ghibtah. Hasad itu menginginkan nikmat yang ada pada seseorang pindah kepada dia dan nikmat itu hilang pada orang tersebut. Tapi kalau ghibtah menginginkan seperti yang dimiliki orang lain tanpa harus hilang nikmat tersebut dari orang tersebut. Tanpa harus hilang nikmat tersebut dari orang tersebut. Jadi Rasulullah tidak boleh hasad, tidak boleh ghibtah kecuali pada dua hal. Orang yang diberi harta dan dia pergunakan hartanya dengan baik. Makanya kalau ada orang punya harta yang banyak tapi dia tidak pergunakan dalam kebenaran, tidak bayar zakat, tidak bersedekah, tidak berinfak, nah, jangan kamu berharap seperti dia. Kayak Fir'aun, kayak Qarun. Kenapa? Karena hartanya tidak bermanfaat, hartanya tidak berberkah, hartanya menjadi musibah saja. Jadi ketika kamu lihat orang kaya rajin bersedekah, kau minta kepada Allah, ya Allah semoga saya juga bisa seperti dia, punya harta yang banyak dan bisa bermanfaat untuk umat. Makanya itu diantara hikmah dibolehkannya menampakkan sedekah. In tubudus sadaqati fa ni'mahi. Karena kalau orang kaya menampakkan sedekahnya, yang lain bisa berharap, ya coba saya, mudah-mudahan saya juga bisa seperti dia, atau minimal berniat, ya Allah kalau saya punya harta saya juga mau seperti dia. Sebagaimana dalam hadis itu, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu diisi oleh 4 golongan. Ada 4 golongan di dunia ini. Kata Rasulullah, rajulin atahu Allahu malan wa ilma. Allah memberikan seseorang, golongan pertama ini diberikan harta dan ilmu. Ilmunya membuat dia mempergunakan harta tersebut dalam kebaikan. Atahu Allahu malan wa ilma. Fahuwa yattaqillaha fihi. Dia bertakwa kepada Allah atas harta tersebut. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia tahu bahwa hartanya itu ada hak-haknya Allah. Ada haknya fakir miskin, ada haknya penuntut ilmu, ada haknya orang-orang yang membutuhkan.
wa yasilu fihi rahimah, dan dia menyambung silaturahim dengan hartanya tersebut. Kata Rasulullah, fahadha bi afdalil manazil, ini kedudukan yang paling tinggi dari 4 kelompok ini, diberi harta dan ilmu. Dengan ilmunya dia manfaatkan hartanya dalam kebaikan. Ini kelompok paling tinggi. Kemudian kata Rasulullah, wa abdin atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan, dikasih ilmu tapi miskin, miskin. Ada uangnya, tahu saja keutamaan sedekah, tapi apa mau dia sedekah? Dia saja butuh sedekah. Dia butuh disedekahi. Tapi dia paham, dia tahu keutamanya sedekah. Ketika dia lihat orang bersedekah, ya Allah, seandainya saya juga punya harta seperti dia, saya akan bersedekah. Makanya kata Rasulullah, ya, rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan fahuwa shadiqun niyah. Karena dia punya ilmu, niatnya tulus, ikhlas dalam hatinya, mengatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Kalau saya punya harta, saya akan beramal seperti amalannya yang pertama itu. Saya akan bersedekah, saya akan sambung silaturahim, saya akan berinfak, menyumbang di pesantren, keluarkan zakat, bantu anak yatim, sekolahkan penuntut ilmu. Dengan niatnya itu kata Rasulullah, fahuwa bi niyatihi fa ajruhu masawa. Coba itu, dengan niatnya, niat saja. Yang penting tulus niatnya, Allah Maha tahu. Dia bisa dapat pahala sama seperti pahalanya kelompok pertama yang punya harta, dia sedekahkan hartanya dalam kebaikan. Dengan niat saja. Pentingnya ilmu. Karena niatnya, innamal a'malu binniat. Dia tidak bisa melakukan seperti yang tadi itu karena memang tidak ada amal disedekah. Tapi dia tulus niatnya, senantiasa ingin bersedekah. Ya. Kemudian kelompok yang ketiga, warajulun atahullahu malam malam yu'tihi ilman. Dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Musibah. Ya. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia menghabiskan, menghamburkan hartanya tanpa ilmu. La ya'lamu lillahi fi haqqa. Dia tidak tahu ada hak-haknya Allah di situ. Dia tidak mau keluarkan zakat, bahkan lari kalau datang pencetak zakat. Datangi sedekah, tutup pintunya, tidak ada, hilang kunci lemari. Dan nanti. Tidak mau bersedekah. Yang dia lakukan, ini foya-foya, hambur-hamburkan harta, minum-minum, main perempuan, judi, apa semua. Wala yasilu fihi rahimah, dia tidak menyambung silaturahim. Dia lihat keluarganya miskin, tidak dibantu. Dia lihat sepupunya, kemanakannya, butuh biaya rumah sakit, butuh biaya sekolah, tidak dipeduli. Kata Rasulullah, fahadha bi akhbathil manazil. Ini orang paling buruk tempat. Kemudian yang keempat, warajulun lam yu'tihi malan wala ilm. Miskin. Tidak ada ilmu, tidak ada harta lagi. Wa huwa yaqul, karena bodohnya dia mengatakan lau anna li malan la amiltu bi amali fulan. Yang kelompok ketiga, yang kalau saya punya harta, saya juga foya-foya, pergi berjudi, pergi ini, pergi itu. Nah iya, kalau ada harta aku tidak kukasih kok. Dia bilang begitu ke keluarganya. Nah, sudah miskin sombong lagi. Sudah miskin kikir lagi. Sudah miskin malas lagi beribadah. Karena tidak ada ilmunya. Sudah miskin, malas meminta kepada Allah. Dan berniat dengan niat-niat yang buruk. Karena tidak ada ilmunya. Kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fawizruhu masawa. Jadi dengan niatnya, maka dosanya sama seperti dosanya yang kelompok ketiga. Dia tidak punya apa-apa. Yang ketiga, dia makan-makan enak-enak, dia nikmati dunia. Dia tidak ada yang nikmati, tapi dosanya sama. Kenapa? Karena dia menginginkan sesuatu yang buruk. Dia meniatkan sesuatu yang tidak baik. Makanya Rasul mengatakan, la hasada illa fitnatain,
Rajulun atahu Allahu malan fasullita fi halakatihi fil haq. Baru kita berharap, ya Allah, mudah-mudahan saya juga punya harta, saya juga bisa bersedekah seperti dia. Kemudian yang kedua, wa rajulun atahu Allahu al-hikmah. Kamu lihat seorang diberikan ilmu, diberikan hikmah, ya, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tapi jangan, tidak semua orang berilmu kita mendambakan ilmu, tapi yang berilmu dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu. Nah, kalau kamu dapat lihat orang seperti itu, kamu berniat, ya Allah, mudah-mudahan juga saya punya ilmu seperti dia, saya amalkan seperti dia, saya ajarkan seperti dia. Makanya ini juga termasuk keutamaan hadir di majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu bukan cuma materinya yang kita inginkan, tapi kita ketika kita mendengarkan, kita selalu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya juga seperti Syekh, saya seperti Andre Guruta, saya seperti ini, dia amalkan ilmunya. Itu yang selama kita duduk, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu lihat ulama mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya, berdoa kepada Allah. Kita tidak tahu kapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati kita saja, ya Allah, mudah-mudahan saya, atau minimal, ya Allah, mudah-mudahan ada anakku seperti dia, minimal. Ya Allah, mudah-mudahan suamiku seperti dia. Insya Allah. Kita tidak tahu. Setiap kita hadir di majelis ilmu, niatkan seperti itu. Bayangkan seperti itu, bahwa kita diberikan nikmat seperti Allah yang beri nikmat kepada guru-guru kita, para ulama. Nah, ini termasuk hasad yang dibolehkan. Kemudian tamanna ni'matallahi ala ghairika, menginginkan nikmat Allah yang diberikan kepada selainmu, ayyakuna laka wa yuslabu iyaha. Jadi hasad itu kau menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada selainmu, dan nikmat itu pindah kepadamu dan hilang darinya. Wa yaslubu iyaha, artinya Allah menghilangkan darinya dan nikmat itu pindah kepadamu. Itu hakikatnya hasad. Menginginkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada selainmu pindah kepadamu, menjadi milikmu dan hilang darinya. Wali annahu yaqtadi as-sukhta ala qadarillah. Kenapa hasad itu buruk? Karena itu menunjukkan ketidaksenangan atas takdir Allah. Kamu tidak senang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak senang dengan apa yang Allah berikan kepada seseorang. Dia punya jabatan tinggi gara-gara Allah. Sekalipun dia mungkin pakai cara yang haram, cara yang terlarang, tapi cara apapun, halal atau haram, dia tidak akan dapat kecuali Allah yang tetap. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini kecuali ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang hasad itu menunjukkan bahwa dia tidak senang dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menghendaki wal ikhladu ilal kasali wal amani al batilah. Dan hasad itu juga menyebabkan kesenangan untuk bermalas-malasan. Orang hasad itu tidak ada usahanya, ingin saja nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa ada usaha, sehingga dia
Hanya apa di sini mengatakan wal amani al batila. Hanya sebatas angan-angan yang batil. Karena kalau kau menginginkan sesuatu tanpa usaha, itu namanya angan-angan saja. Orang sementara menanam, kamu cuma duduk-duduk. Kemudian setelah itu berharap kalau musim panen ikut panen. Dari mana kamu panen? Orang menanam, kamu tidak pergi menanam, tinggal saya di rumah menonton di situ. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga panen nanti. Panen dari mana? Tidak ada usahamu. Taman itu namanya. Ya, mau pintar, mudah-mudahan saya juga pintar seperti itu. Tidur mau kerja. Tidak belajar, tidak muraja. Mudah-mudahan saya bisa jadi ulama. Ulama dari mana? Tidur mau kerja. Tidak mau belajar, tidak mau berusaha, tidak mau semangat dalam belajar. Itu namanya angan-angan. Tapi orang yang mendambakan kebaikan dan dia berusaha, itu namanya cita-cita. Jadi mimpi saja, menghayal saja. Itulah hasad. Hasad itu membuat orang malas, kemudian membuat orang hanya larut dalam angan-angan belaka. Allati la yaqtarinu biha amalun wala kasab. Angan-angan yang tidak dibarengi dengan usaha, kerja dan usaha. Wa innamal mahmudu amran. Tapi angan-angan atau keinginan yang terpuji itu, mendambakan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang terpuji itu ada dua perkara. Ayyas al-abdu ala hasabi qudratihi. Seorang itu berusaha sesuai dengan kemampuannya. Berusaha saja. Allah memberi kita sesuai dengan niat kita. Usaha itu hanya sebab. Usaha itu hanya sebab. Artinya asal kau berusaha, ketika Allah melihat niatmu yang tulus, yang besar, Allah akan berikan. Sekalipun usahamu hanya sedikit. Tapi itulah kemampuanmu. Maka Allah berikan lebih dari apa yang kamu usahakan. Ya. Karena terkadang ada orang usahanya besar, tapi keinginannya kecil. Ya. Artinya tidak merasa yakin, tidak merasa, tidak tawakal kepada Allah, sehingga dikasih sedikit. Ya. Makanya kita lihat di alam nyata, ada orang kerjanya keras, hasilnya sedikit. Ada orang kerjanya sedikit, hasilnya besar. Di antara penyebabnya itu isi dalam hatinya ini. Yang satu sangat kuat ketergantungannya kepada Allah. Ya Allah, cuma ini kemampuan saya, ya Allah. Akhirnya karena dia tulus meminta, berharap, berdoa, doanya selalu, dikasih banyak. Ada orang dari pagi sampai malam kerja, keringat, sedikit ada dapat. Kenapa? Mungkin dia malas beribadah, malas meminta, malas memohon. Dia bergantung dengan usahanya. Dia menganggap bahwa usahanya itu yang mendatangkan rezeki bagi dia. Sehingga Allah kasih sedikit. Man tawakkala ala syai'in wukila ilaihi. Kalau kamu bergantung pada usahamu, ya Allah kasih kamu sesuai usahamu saja. Tapi ketika kamu bergantung kepada Allah, Allah tidak lihat usahamu. Usahamu itu hanya wasilah saja. Nah, sudah itu kemampuannya, Allah kasih kamu lebih. Yang itu tidak sedikit kita lihat seperti itu. Ada orang kemampuannya di bawah rata-rata, tapi ternyata Allah beri dia lebih banyak daripada orang yang pintar, semangat bekerja, sedikit ada apa. Di antara penyebabnya di sini. Niatnya itu, tekadnya, semangatnya. Kalau Allah lihat, makanya
Fudail ibn Iyad mengatakan, "Lau alimallahu sidqa niyatik," dalam menuntut ilmu, fi talabil ilm, kalau Allah tahu, Allah kan melihat hatimu itu, tidak melihat penampilanmu. Kamu rajin datang atau tidak, tidak. Allah melihat isi hatimu. Lau alimallahu sidqa niyatika, fatahallahu laka baban minal ilm. Maka Allah akan bukakan pintu-pintu ilmu. Yang penting perbaiki niat. Perbaiki kesungguhanmu, tekadmu, kamu mau atau tidak. Kemudian berusaha. Karena Allah yang membagi-bagi rezeki, bukan sesuai dengan usaha kita. Ya. Allah terkadang memberi orang yang usahanya besar, tapi dikasih sedikit. Kenapa? Karena niatnya mungkin tidak bagus. Semangatnya, kesungguhannya tidak ada. Karena fasilitas ini atau kemampuan ini Allah yang kasih atau tidak? Allah yang kasih. Allah yang memberi kita fasilitas. Memberi kita akal siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada dikasih ada orang dikasih pemahaman, 1 kali dengar paham, ada orang 10 kali dengar baru paham. 1 kali baca hafal, ada yang 20 kali hafal, 2 kali baca tidak hafal-hafal. Allah yang bagi-bagi. Tapi hasil Allah juga yang memberi. Hanya usaha saja, semampunya. Keluarkan semua kemampuanmu, kemudian serahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu siapa yang akan diberi banyak, siapa diberi sedikit, siapa yang tidak diberi. Jadi ala hasabi qudratihi. Dia berusaha sesuai dengan kemampuannya, bima yanfa'uhu min masalihi dunyawiyah ad-diniyah wa dunyawiyah. Berusaha sesuai dengan kemampuannya atas apa yang bermanfaat baginya dari kemaslahatan agama, ad-diniyah wa dunyawiyah, kemaslahatan duniawi. Wa yas'alullaha min fadli. Jadi dia berusaha kemudian senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yattakilu ala nafsi. Jangan dia bergantung pada dirinya. Jangan mengatakan saya pintar pasti banyak ku dapat. Saya kuat pasti banyak ku dapat. Jangan berpangku pada dirimu, pada kemampuanmu, pada kelebihanmu, tapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, menyerahkan segala urusannya, ya Allah, ini jika kemampuanku ya Allah, cuma ini yang bisa saya, ini tidak ada artinya, ini tidak bisa memberi apa-apa kecuali karunia. Jangan terlalu mengandalkan kemampuan kita. Jangan wala falayattakilu ala nafsi wala ala ghairi rabbih, dan tidak juga kepada selain Tuhannya. Jangan bergantung kepada manusia. Jangan mau pintar, jangan bergantung kepada, karena saya tidak pintar-pintar nahwu karena gurunya kurang bagus cara mengajarnya. Allah, kamu yang mana sih? Tidak pintar-pintar ini karena gurunya tidak berkualitas. Ini bukan di situ. Yang memberi ilmu bukan guru, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi kita rezeki bukan bos yang bagasi Arab. Yang memberi rezeki pedagang bukan pembeli, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pedagang merasa bahwa rezekinya di tangan pembeli, itu musibah itu. Makanya terkadang dia rela tidak sholat karena pembeli. Karena dia anggap kalau pembeli datang saya tidak ada, hilang rezeki. Padahal yang memberi rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang menganggap bahwa bosnya itu yang kasih dia rezeki, sehingga kalau bosnya panggil cepat. Kalau bosnya bilang ini, tapi kalau Allah hayya 'alas shalah, sebentar. Tapi kalau baru lihat teleponnya, bos panggil, langsung diangkat. Langsung bangun itu. Terkadang istrinya juga begitu. Kalau azan di masjid tidak dikasih bangun, tapi kalau ada telepon dari bos, langsung bangun, bosmu. Dikurangi gajimu nanti. Berarti sama saja suami istri satu paket. Lebih takut, lebih bergantung kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau dia yakin bahwa rezekinya dari Allah, maka haknya Allah lebih dia utamakan daripada haknya selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dipecat, apakah dia yang menahan rezekinya? Bukan. Allah yang menanggung rezeki kita. Begitu juga dengan pembeli. Tutup toko. Mau ada pembeli, tidak ada pembeli, rezeki bukan kamu yang kasih saya. Allah yang kasih saya rezeki. Sehingga dia pergi ke masjid, tutup toko. Sudah sholat, baru pergi lagi. Ya, jangan tutup toko, kemudian tidur di rumah. Tidak ada itu. Nah, Allah yang kasih rezeki, tutup toko, kita tidur di rumah. Itu salah itu. Ya, jadi kalau ada orang yang bergantung kepada Allah, dia mendahulukan hak-haknya Allah daripada hak-haknya manusia selain Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjut ini. Walir rijali nasibun mimma kasab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min la yanfa'u min qalbin la yakhsha min nafsin la tashba' wa min du'a'in la mustajab lah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Oh.